Shalom, Shalom, Jemaat GBIS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online sore hari ini. Mari, sebelum kita mengadakan ibadah online sore hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan. Sore ini kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau Tuhan berkati kami semua, berkati jemaat-Mu. Ya Tuhan, juga Engkau berkati Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu dan roh-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan. Sehingga firman yang akan ditaburkan dapat masuk merasuk dalam jiwa kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami semua. Kiranya Engkau berkenan dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saat ini kita masih berada di 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus dan hari ini adalah hari kelima. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau izinkan kami belajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah, berkaryalah. Sehingga jemaat-jemaat-Mu walaupun dalam ibadah online, mereka dapat menikmati bahasa roh dengan baik. Dan mereka dapat menggunakan bahasa roh ini untuk berkomunikasi antara pribadi dengan Engkau. Dan Engkau pun akan memberikan suara nubuatan kepada jemaat-Mu sehingga dunia tahu bahwa dunia diperhatikan oleh Allah sehingga pertobatan terjadi. Terima kasih Bapa, berikan hamba-Mu kemurahan, kekuatan untuk menyampaikan bahasa roh ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, ini hari kelima dan kita bicara masalah bahasa roh. Kalau kita bicara masalah bahasa itu cukup luas, cukup banyak. Ada bahasa isyarat, ada bahasa verbal, ada bahasa berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini. Ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa daerah, ada bahasa macam-macam. Tetapi hari ini kita akan bicara, kita akan belajar tentang bahasa roh. Ya, bahasa roh itu apa? Itu bagi dunia mereka akan menolak, mereka tidak ngerti bahasa roh itu apa itu. Bahasa roh itu merupakan bagian dari karunia Roh Kudus dan bahasa roh itu merupakan menjadi bagian juga tentang bahasa dari baptisan Roh Kudus. Nah, lalu karunia itu apa? Karunia itu pemberian cuma-cuma. Ya. Pemberian cuma-cuma kepada mereka-mereka yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Sehingga tidak semua orang mendapatkan bahasa ini. Bahkan orang Kristen pun belum tentu mendapatkan bahasa ini. Hanya mereka-mereka yang mendapatkan kasih karunia Allah dan menanggapinya dengan serius, mereka akan mendapatkan bahasa roh.
di dalam hidupnya. Seseorang yang mendapatkan bahasa roh itu akan makin lancar, akan makin baik, akan makin menguasai bahasanya kalau sering digunakan. Ya, sehebat apapun bahasa itu kalau tidak digunakan, ya lupa. Ya tidak berani untuk mengucapkannya. Ya, Bapak Ibu di sekolah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Dapat beberapa kalimat atau mungkin memiliki beberapa pengetahuan bahasa Inggris. Bagi mereka yang melakukan, bagi mereka yang terus mempelajari, maka mereka cepat bisa untuk berbahasa Inggris. Tetapi mereka yang sudah lama tidak menggunakan bahasa Inggris walaupun tadinya bisa, jadi kembali mereka tidak menguasai bahasa itu dengan baik. Demikian juga bahasa roh. Nah, bahasa roh adalah pesan dari Roh Kudus yang diberikan dalam bentuk bahasa asing kepada orang percaya. Saya ulang. Bapak Ibu perhatikan, ini penting. Bahasa roh adalah pesan dari Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya dalam bentuk bahasa. Ya. Ketika kita berbahasa roh, Tuhan akan mengarahkan umatnya. Ya, dari bahasa roh ini sebenarnya Tuhan akan mengarahkan umatnya di dalam doa mereka. Bahkan Tuhan akan memimpin umatnya di dalam meminta segala sesuatu di dalam doa. Segala sesuatu yang diperlukannya diminta dengan bahasa roh. Ini yang dimaksudkan Tuhan kepada manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu fungsi bahasa roh ialah membantu orang percaya untuk mendengar arahan dari Roh Kudus. Jadi fungsi bahasa roh ialah membantu orang percaya untuk mendengar arahan dari Roh Kudus. Kelihatannya gampang Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ya tinggal kita. Satu contoh ya. Anak usia 3 bulan. Anak usia 3 bulan itu bisa bicara. Tapi apakah Bapak Ibu bisa mengartikan bicaranya anak umur 3 bulan itu? Saya pastikan Bapak Ibu tidak ngerti. Tetapi ibunya itu bisa menerjemahkan anak yang 3 bulan itu berbicara tidak jelas. Karena apa? Dia punya kedekatan dengan ibunya. Ya, dia punya kedekatan dengan ibunya. Bahasa roh juga. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, bahasa apa yang kita ucapkan ini Roh Kudus bisa menerima dan kita menerima sesuai dengan apa yang kita minta. Mari kita buka 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sesuai dari 1 Korintus 14 ayat 2 ini, bahasa roh adalah bahasa rahasia. Bahasa rahasia. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Allah. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, Allah jelas, dia ngerti betul apa yang diinginkan oleh anak-anaknya yang percaya kepadanya.
Jadi wajar kalau manusia tidak ngerti apa yang diucapkan. Tetapi Allah tahu apa yang dimaksudkan manusia. Sehingga bahasa roh itu tidak dapat disadap oleh setan. Hebatnya bahasa roh itu. Ya, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, bahasa ini tidak bisa disadap oleh setan. Allah bisa menerjemahkan apa bahasa yang kita lakukan ini, apa yang kita sebutkan ini. Nah, bahasa roh itu berfungsi sebagai bahasa pribadi, menguatkan pribadi. Ya, saya berbahasa roh, teman jemaat tidak saya kuatkan. Tetapi saya berbahasa roh ini berfungsi untuk kekuatan saya secara pribadi. Saya berbahasa roh itu membangun rohani saya. Saya berbahasa roh itu membangun rasa saya diperhatikan Tuhan. Jadi membangun rasa bahwa saya diperhatikan Tuhan. Membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Itu bahasa roh. Dan ada kalanya Allah punya maksud kepada jemaat yang ada atau kepada manusia dengan bahasa roh yang dapat diterjemahkan dengan nubuatan. Penting Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang Allah kepingin bicara dengan anak-anaknya, kepingin bicara dengan orang luar melalui bahasa roh yang diterjemahkan oleh orang lain. Maka secara mudah kita dapat mengatakan bahwa bahasa roh berguna untuk membangun diri sendiri dan membangun sidang jemaat. Kalau jemaat tidak sering-sering berbahasa roh, maka jemaat ini mengalami kelemahan-kelemahan di dalam hidupnya. Ya, jemaat yang kuat adalah jemaat yang siap untuk berbahasa roh. Satu dengan yang lain. Ya, mereka membangun dirinya sendiri, mereka membangun dirinya sendiri, mereka membangun dirinya sendiri. Kalau 100 orang berbahasa roh, berarti 100 orang itu membangun dirinya. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi bagaimana supaya kita memperoleh bahasa roh itu? Atau apa syaratnya supaya kita bisa memiliki bahasa roh itu? Yang pertama, percaya total bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi. Percaya total, tidak ada kekurangan sedikit pun. Yakin bahwa saya sudah menerima Yesus di dalam hidup saya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat saya. Syarat ini mutlak. Syarat ini merupakan dasarnya untuk mendapatkan bahasa roh. Nah, orang yang menerima Yesus itu adalah orang yang membangun kedekatan dengan Yesus. Bagaimana caranya kita membangun kedekatan dengan Yesus? Kita harus punya ibadah yang tertib. Kita punya jam-jam doa yang tertib. Kita punya jam-jam baca Alkitab yang tertib. Tuhan tidak masang sesuatu yang sulit kok. Tuhan memberikan kebebasan. Ayo ibadahmu ditertibkan. Ayo baca Alkitabmu ditertibkan. Harus jam berapa Tuhan? Terserah kamu mau jam berapa. Tetapi tertib. Lalu bagaimana Tuhan supaya saya tertib dalam doa? Saya harus berdoa jam berapa? Terserah kamu. Yang penting tertib. Cukup gampang ya. Cukup gampang untuk menjalin kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita bergerak aja itu bahasa tubuh, bahasa gerak Tuhan ngerti. Ya,
Coba kalau Bapak Ibu punya teman, ya sudah setiap kali itu teman akrab. Tidak perlu kita bersuara keras-keras, dia ngerti kok. Bahasa kita, oh ini kepengen ini, oh ini mau ke sana, oh ini mau kemari. Indahnya seperti itu. Yang kedua, berani dan sadar untuk menanggalkan dosa-dosa. Berani dan sadar. Kenapa berani dan sadar? Berani itu kita berani meninggalkan dosa. Dan sadar dosa yang mana yang harus kita tinggalkan. Bukan dosa mukul orang. Bukan dosa kita mengata-ngatai orang. Tetapi dosa yang kecil-kecil. Ya, dosa yang kadang-kadang tidak terpikir oleh umum. Contohnya kata-kata latah. Kata-kata latah ini dosa Bapak Ibu. Misalnya yang seringkali saya katakan modiar. Nah, enggak, sudah menyatu dalam hidup. Ada gerakan apa sedikit, mulut kita mengatakan modiar aku. Ini dosa Bapak Ibu. Dan ini kalau enggak disadari bahwa itu dosa, ya enggak dibuat. Wong saya enggak sengaja kok. Ya, itu yang namanya dosa latah, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ini andai kata pakaian Bapak Ibu. Saya memakai baju putih. Tetapi ada kena noda di dada saya ini ada hitamnya. Ya mereka melihat secara umum putih Bapak Ibu. Tetapi ini ada noda hitamnya. Pasti saya akan berusaha. Nanti kalau saya cuci, saya akan hilangkan noda itu. Dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam kimia. Supaya baju saya ini putih. Itu namanya kesadaran. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, enggak apa-apa, ini hanya sekecil aja kok. Anda kata itu pakaian seragam, toh masih dianggap kita pakai baju putih. Maka Roh Kudus itu akan turun kepada kita. Kalau kita ini berani meninggalkan dosa dan sadar dosa mana yang harus kita tinggalkan. Dosa apa lagi? Tingkah laku. Ya, tingkah laku. Tutur kata yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk harus kita tinggalkan. Satu contoh Bapak Ibu, ibadah. Orang yang biasa terlambat ibadah, dia tidak merasa kalau itu dosa. Daripada tidak datang, kan masih mending. Itu kan masih pujian awal. Ya, belum sampai ke firman Tuhan. Apalagi itu kan belum doa penutup. Jadi tidak apa-apa saya datang. Dosa loh Bapak Ibu. Dosa menggeser jam Alkitab baca Alkitab. Dosa menggeser jam doa. Padahal itu kan sudah kita sepakati. Ya, tapi kalau orang itu sudah merasa, oh itu enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar. Nah, jadi orang akan dipenuhi Roh Kudus kalau dia berani dan sadar untuk membuang dosanya. Bahasa roh akan turun kalau mereka itu haus akan bahasa itu. Dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Rasa haus, satu rasa yang akan membuat di mana ada air, aku pengen minum. Ya, dia mencari air itu dengan segenap hidupnya. Rasa haus Bapak Ibu. Nah, kalau kita haus
memiliki bahasa roh. Dimanapun ada kumpulan untuk berbahasa roh, mereka akan datang. Aku haus, aku kepingin memiliki bahasa roh di dalam hidupku. Sehingga roh yang kita haus ini, roh akan memberi bahasa dan bahasa itu akan mengalir bagaikan aliran-aliran air hidup seperti yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau kita berjemaat, satu berbahasa roh, yang lain berbahasa roh, yang lain berbahasa roh, ada satu aliran bahasa roh yang terjadi, maka orang lain akan kena strum dari bahasa roh ini dan dia akan melakukan bahasa roh. Nah, jadi hari ini sesudah kita mengerti tentang pentingnya bahasa roh, tinggal kita mau menikmati bahasa roh itu atau tidak. Tinggal kita sadar atau tidak tentang kebutuhan bahasa ini. Nah, mereka yang butuh hidup intim dengan Allah, mereka yang kepingin hidup dekat dengan Roh Kudus, mereka harus mendengar suara roh dan nikmati bahasanya. Mari kita siapkan hati. Mari kita periksa hati kita sehingga kita belajar bahasa roh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah. Kau ajarkan kepada kami satu rahasia surgawi, yaitu bahasa roh yang harus kami miliki. Kami haus Tuhan, kami pengen Tuhan. Dan di antara kami yang sudah berbahasa roh, kami pengen lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Sehingga kami dapat menguasai bahasa roh dimanapun kami berada. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Namun ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa masih ada beberapa hari kita mengadakan bahasa roh. Kita mengadakan pelajaran tentang kuasa Roh Kudus. Kepada jemaat kami undang supaya jemaat ikut sampai hari Minggu yang akan datang. Puncaknya di kepenuhan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 itu untuk jemaat umum atau ibadah raya. Sedangkan hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab yang dimulai jam 6 sore. Kami mengundang jemaat yang belum ikut ibadah pendalaman Alkitab, yuk ikut supaya iman makin kuat. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Satu kegiatan permata dengan nama Joyful Blessing, ya, penuh dengan berkat. Dimulai jam 6 sore. Sedangkan ibadah cabang itu dimulai jam setengah 7 sore. Sabtu ada ibadah kaum muda, yaitu ibadah youth dengan satu nama Revive Generation. Nah, Revive Generation ini mengundang kaum muda untuk belajar firman Tuhan dengan cara kemudaannya, dengan berorganisasi, dengan berbagai macam kreatif mudanya. Kami mengundang, kalau ada di antara Bapak Ibu punya anak muda, dorong supaya mereka bersama dengan kami. Lalu ibadah online tetap diadakan dan kami menantikan doa dari Bapak Ibu supaya
krunya sehat, krunya semangat, alatnya awet, dan tempat-tempat yang kita tempati menjadi berkat bagi yang kita tempati dan bagi mereka yang mendengar ibadah online. Saya rasa cukup itu pengumumannya. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Zakaria, Engkau urapi hamba-Mu di dalam buah firman-Mu. Kuasai, berkati, pimpin kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Berkati beliau dalam tugas-tugasnya. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin di dalam mengamankan negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau telah memberkati ibadah kami sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Namun sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk Ibu Gito, Tuhan, yang kakinya kadang-kadang masih kurang kuat dan juga mengalami sesek. Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus sehingga belum berani duduk lama. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Ibu Mariati minta kesembuhan total. Lalu Bapak Ngadiman minta kesembuhan total juga. Bapak Petrus Trisno yang gagal ginjal, jamah Tuhan, sehingga ginjalnya dapat berfungsi dengan baik. Eviola pasca operasi minta dipercepat Tuhan kesehatannya, sehingga Eviola dapat beraktivitas bersama-sama dengan kami. Bapak Ishak yang sudah sepuh, kekuatannya sudah menurun, berkati Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Hafid, jadikan anak yang bertobat, mengikut Engkau dan menyerahkan hidup kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, jadilah sesuai apa yang kamu doakan. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Ibu Satinem. Mereka siap untuk bersaksi. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya Engkau telah mencurahkan berkat-Mu, membuka tingkap-tingkap langit-Mu, agar jemaat-Mu Kau berkati. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah berikan kepada engkau. Berkat rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.